Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini saya dari Aceh Barat sudah sampai di tempat Abi. Yang pertama ingin menjenguk Abi tentang kesehatan Abi, karena ada berita dari sana, ada orang bilang Abi lagi kurang sehat. Ya, Sehingga tadi sore langsung selesai daripada permasalahan saya di Aceh Barat, langsung pergi ke tempat Abi, ingin menjenguk Abi, ingin melihat kesehatan Abi. Ya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pada saat ini Abi ada berita-berita Habib Bahar Abi ada yang mengatakan ditembak oleh orang yang tidak terkenal, dan ditembak Habib Bahar itu di perut katanya Abi. Apakah itu benar Abi? Mungkin itu yang dapat tanya sama Abi. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini tokoh muda Aceh Barat di samping menziarahi saya dalam keadaan kurang sehat, juga dia mendengar di lapangan banyak orang yang menceritakan padanya Habib Bahar sudah kena tembak di perut. Apakah benar begitu? Iya. Jadi saya menjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallim ajma'in bi'adadi kulli ma'lumin lak ya arhamar rahimin. Allahumma ya aziz ya hakim ya karim ya rabbal mu'minin ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. As'aluka bismikal a'tami wa bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa an taqfiya hajatina. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khur biyadi qalat hilati adirni ya arhamar rahimin. Saya menjawab, yang pertama saya selalu mengatakan Habib Bahar orang baik, orang bagus. Andai kata ada bahasa-bahasanya, andai kata yang tidak enak kita dengar, itu masalahnya dia seorang pendakwah, penasehat. Apa yang dia tahu dia wajib menasihati, karena dia seorang ulama, tugasnya memang menasehati baik para penguasa atau yang lain. Dia bukan tokoh politik, dia tugas seorang ulama hanya menasehati saja. Terserah apakah kita patuhi nasihatnya atau tidak, itu terserah. Ya, maksud dia telah berpijak sebagai ulama, dan tugas ulama menasehati. Walaupun tutur katanya menurut pandangan kita agak keras, tapi hatinya sangat lembut. Lembut sekali hati Habib Bahar, sangat lembut hatinya. Kalau tidak percaya, coba berteman dengan Habib Bahar. Hatinya sangat lembut ya. Bahkan semuanya para habaib hati sangat lembut.
sangat lembut, sangat sayang kepada makhluk, apalagi kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ini masalahnya. Jadi oleh karenanya tolong jangan sampai kepada tembak menembak, sehingga nanti akan terjadi masalah yang lain. Ini masalahnya. Tolong jangan sampai kepada tembak menembak yang lagi. Nanti apabila betul terjadi seperti itu, yang capek kan polisi. Yang capek polisi. Ini masalahnya. Misalnya apa itu, kalau menurut saya yang kalau ada perbuatan yang seperti itu, itulah perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab dengan negara, apalagi dengan agama. Itulah yang bisa saya jawab. Ada yang lain? Ada, Abi. Sedikit pertanyaan dari saya, Abi. Kalau mereka berdamai saja gimana, Abi? Oh, itu. Iya, Abi. Nah, itu pertanyaan yang paling tepat sasaran, yang paling mendetil kalau bahasa kita. Kalau orang itu Ya. berdamai saja bagaimana? Itu perbuatan yang paling baik. Ya. Berdamai saja. Berbaiklah. Karena kita punya amanah semuanya. Satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Tolong menyatukan dalam hal itu. Sebenarnya itulah tugas kita, tugas saya. Ingin menyatukan mereka-mereka yang bertikai. Sebenarnya itu tugas. Saya telah berhasrat ingin mendamaikan bagi barang siapa yang bertikai. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau menyangkut dengan para habaib, semuanya bangsa Indonesia senang, sayang kepada habaib. Apalagi kalau kita lihat segi cerita zaman dahulu, ini walaupun saya kurang sehat, dahulu kala ini saya ceritakan sedikit sesudah orang Muslim banyak di Asia Tenggara. Lalu cerita sangat pendek, datang Wali Songo dari Aceh. Wali Songo sudah beranak pinak di Aceh, lalu berangkat ke sana dengan tidak membawa perempuan. Bini dia kawin di Jawa, beranak pinak lagi di Jawa. Artinya di Aceh sudah banyak anak keturunan Wali Songo, di Jawa pun sudah banyak. Lalu Wali Songo itu jadi pemimpin penguasa daerah tanah Jawa. Dia mengatur peradaban yang luar biasa. Kemudian sesudah itu lama kelamaan, waktu terjadinya di Aceh masa Ali Mughayat Shah. Sesudahnya kerajaan Pasai, terjadilah suatu kerajaan Ali Mughayat Shah yang dikatakan Nanggro Aceh Darussalam. Waktu itu diminta para habaib daripada Yaman, habaib, supaya dibawa dengan keluarganya sebagai penolong daripada kerajaan Aceh Darussalam. Dari situ sampai ke Pulau Jawa, sampai kepada seluruh Indonesia. Artinya para habaib itu penolong sekalian perjuangan Islam yang ada di Asia Tenggara. Artinya gerakan yang ditanam oleh para Wali Songo dipertahankan atau diselamatkan oleh para habaib. Ini masalahnya.
Maka di akhir-akhirnya ada terjadi satu bangsa, satu negara, ada sumpah. Inilah. Maka kita wajib menyatu, tidak boleh tidak menyatu. Nah, apalagi para habaib, hatinya sangat lembut, sangat lembut, sangat lembut. Ya, seperti Habib Bahar, hatinya lembut sekali. Dan yang saya harapkan sedikit, walaupun saya dalam keadaan kurang sehat, makanya tolong bersatu padu, tolong bersatu padu, tolong bersatu padu. Ini masalahnya. Kebangkitan kebenaran semakin dekat. Assalamualaikum.